Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah tarawih yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam ini kita memasuki malam yang kedua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita sekalian, kemudahan, dan kemudian walaupun sampai hari ini kita masih dilanda wabah, dan itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, wabah COVID-19. Namun mudah-mudahan semangat kita tidak berkurang dan selalu diberikan sikap optimis dalam rangka melaksanakan ibadah saum kita di tempat yang mulia ini, di Masjid Darussalam. Kemudian salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan sejahtera juga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita agar kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah melaksanakan perintah Allah ini sampai akhir Ramadan, kita diberikan kekuatan dan terhindar dari musibah yang menimpa bangsa ini, bukan hanya kita tapi juga dunia, sehingga pada akhirnya Allah mengangkat derajat kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa nanti mendapatkan pahala yang berlipat ganda insya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman rahimakumullah, jemaah salat tarawih Masjid Darussalam yang berbahagia. Pada malam hari ini, malam yang kedua, saya akan menyampaikan terkait dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup bagi umat Islam, khususnya orang-orang yang beriman. Bukan hanya orang yang beriman, tetapi juga kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran Allah ingatkan kepada kita sekalian, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan ini atau Al-Quran ini, yang bertujuan dalam rangka mengingatkan manusia, dan bukan hanya untuk manusia tapi juga seluruh alam semesta. Oleh karenanya, ikhwati iman rahimakumullah, kesempatan kita pada malam hari ini, kita mencoba menginteraksikan diri kita, berinteraksi bersama dengan Al-Quran. Bagaimana kita memahami Al-Quran terkait dengan fungsi-fungsi dari Al-Quran itu sendiri. Dan ini merupakan salah satu yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Kalau kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran dan kalau kita ingin memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan kita. Di samping itu, ikhwati iman rahimakumullah, sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah, kita harus menjaga fitrah kita. Karena memang fitrah ini adalah suatu hal yang sudah Allah berikan, merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa saja manusia. Dan manusia pada dasarnya adalah fungsinya adalah fitrah, secara fitrah adalah suci. Sehingga pada akhirnya kesucian itu perlu dirawat dan perlu dijaga. Allah sudah memberikan peringatan kepada kita bagaimana kita menjaga atau merawat kesucian yang fitrah yang ada dalam diri kita ini sebagai manusia. Ikhwati iman rahimakumullah, jemaah salat tarawih yang berbahagia. Ayat-ayat mengingatkan kepada kita sekalian, dan ini sekaligus merupakan panggilan dari Allah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajah kalian kepada agama yang bersih ini, kepada fitrah yang bersih ini. Fitrah Allah diciptakan di atas fitrah manusia. Al-Quran salah satu adalah merupakan fitrah dari Allah yang diciptakan di atas fitrah manusia, yang mengambil fitrah manusia itu sendiri. Di satu sisi
fitrah manusia menghajatkan kebenaran dari Al-Quran atau fitrah yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ikhwati iman rahimakumullah. Sehingga pada akhirnya ketika kita kembali kepada fitrah dan dalam rangka menjaga fitrah kita ini, pada akhirnya terwujud apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Di mana kita dengan fitrah Allah, dengan Al-Quran ini, kita mampu mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan, mana yang haram, mana yang halal dalam kehidupan kita ini. Oleh karenanya, ikhwati iman rahimakumullah, Al-Quran memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan umat manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan 7 fungsi Al-Quran di dalam Al-Quran, yang sekaligus juga merupakan nama-nama lain dari Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, ikhwati iman rahimakumullah, Al-Quran adalah merupakan az-zikra, merupakan peringatan atau pengingat dalam kehidupan umat manusia. Di mana fungsi ini sangat penting bagi manusia. Karena begitu banyak manusia yang seringkali lupa dalam kehidupannya. Sehingga pada akhirnya tidak tahu apa yang dia lakukan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Allah peringatkan kepada kita sekalian, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah dan pada akhirnya Allah buat lupa kalian pada diri kalian sendiri. Allah buat lupa kita kepada diri kita sendiri. Dikarenakan apa? Kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala dan pada akhirnya orang-orang yang melupakan Allah pada akhirnya ketika dia lupa kepada diri sendiri dan sehingga pada akhirnya dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dia tidak sadar di mana dia hidup. Dia tidak sadar ke mana tujuan hidupnya. Ikhwati iman rahimakumullah. Kenapa? Lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di samping itu ada yang membuat kita lupa secara eksternal dalam kehidupan kita ini. Dimotori oleh setan laknatullah alaihim. Di mana setan senantiasa menggoda kita, membuat kita lupa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari depan dan dari belakang kita digoda oleh setan. Dari kiri kanan kita. Sehingga pada akhirnya kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Summa la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian kami datangi manusia itu dari depan dan dari belakang, dari kiri dan dari kanan, dan kebanyakan di antara engkau ya Allah mendapatkan manusia kebanyakan tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini apa? Ini pengaruh setan yang membuat kita lupa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Istahwaza 'alaihimus syaitanu fa ansahum zikrullah. Sesungguhnya Allah mendekap setan membuat kita lalai dan membekap kita sehingga pada akhirnya kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu penting bagi kita sekalian bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran dan kita jadikan Al-Quran sebagai pengingat dalam kehidupan kita sehingga sebagaimana Allah ingatkan kepada kita sekalian, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini, kami jugalah yang menjaganya. Artinya kalau kita kembali kepada Al-Quran, kalau kita mau menjaga bersama dengan Al-Quran, yakinlah Allah akan memberikan penjagaan kepada kita sekalian. Di dalam surah Al-Hijr ayat 9. Dalam surah Al-Hijr ayat 9. Ikhwati iman rahimakumullah. Lalu yang kedua fungsi Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah merupakan mau'izah, pelajaran dan tuntunan serta nasihat kepada kita sekalian. Dan kita sangat butuh dengan nasihat, kita butuh dengan pelajaran ini, kita butuh dengan tuntunan ini, dan diperlukan oleh kita selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana jadinya kalau manusia tidak mampu menjadikan Al-Quran sebagai mau'izah, sebagai pelajaran, sebagai tuntunan, dan sebagai nasihat dalam kehidupan kita? Tentunya kita akan bercerai-berai dan kita akan rusak semuanya. Oleh karenanya ikhwati man rahimakumullah, ketika kita mau menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan dan pelajaran serta nasihat, maka insya Allah semuanya akan menjadi baik-baik saja dalam kehidupan ini. Rusaknya masyarakat kita, baik secara ekonomi, peradaban, secara moralitas dan akhlaknya, dan pada akhirnya rusaknya tatanan kehidupan bermasyarakat. Kenapa? Manusia tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran, dan manusia tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan, dan manusia tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai nasihat dalam kehidupan mereka. Oleh karenanya ikhwati iman rahimakumullah, bagaimana kita mampu menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat dalam kehidupan kita? Hal ini Allah sudah katakan, sudah ingatkan kepada kita dalam Al-Quranul Karim. Dalam surat Yunus ayat ke-57. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran
dari Tuhanmu dan merupakan obat dari segala penyakit yang ada di dalam hati dan merupakan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ikhwati iman rahmatullah. Fungsi Al-Quran yang ketiga, bahwa Al-Quran adalah merupakan obat, merupakan syifa. Al-Quran berfungsi sebagai obat untuk segala penyakit yang ada di dalam hati. Hati yang mengidap penyakit adalah hati yang tidak mau menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang sakit adalah hati yang tidak mau menerima kebenaran Islam. Sehingga orang-orang yang mengidap penyakit hati ini tidak mau melaksanakan ajaran Islam. Bahkan tidak jarang di antara mereka membenci. Bukan hanya sekadar membenci, tapi juga menjadi penghalang bagi kebangkitan Islam. Oleh karenanya ikhwati iman rahmatullah, kita harus memahami ini. Jangan sampai hati-hati kita ini menjadi sakit. Allah ingatkan kepada kita sekalian, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran ini. Di dalamnya ada obat dari segala macam penyakit hati yang menimpa orang-orang yang beriman, orang-orang yang oleh manusia. Oleh karenanya, hanya orang-orang yang beriman yang mampu menjadikan Al-Quran sebagai obat dalam kehidupan mereka. Oleh karenanya ikhwati iman rahimakumullah, mari kita fungsikan Al-Quran sebagai obat dalam kehidupan kita ini. Kemudian yang keempat ikhwati iman rahimakumullah, bahwa Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat pertama, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wah, Allah ingatkan kepada kita sekalian, Alif Lam Mim, yang demikian ini adalah kitab yang Allah turunkan kepada orang-orang yang beriman. Hudal lil muttaqin, yang tidak ada keraguan kepadanya. Hudal lil muttaqin, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Karenanya Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk yang menunjukkan rambu-rambu dalam perjalanan kehidupan kita. Dan Al-Quran bukan hanya sekadar cukup dibaca, tetapi juga dipahami, kemudian ditadaburi, ditadaburi, kemudian kita mengambil hikmah sehingga pada akhirnya kita interaksikan kehidupan kita bersama dengan Al-Quran, dan bersama Al-Quran kita hidup di muka bumi ini. Ikhwati iman rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada sekalian, tadi sudah dijelaskan di dalam surat Yunus ayat ke-57. Wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan merupakan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Lalu yang kelima, Al-Quran adalah merupakan an-nur, merupakan cahaya yang menerangi kehidupan umat manusia dalam gelap gulita. Tanpa Al-Quran kita tidak ubahnya seperti mayat-mayat yang berjalan, seperti zombie-zombie yang berjalan. Sehingga pada akhirnya ketika kita tidak bersama dengan Al-Quran, maka pada akhirnya menyebarkan penyakit yang luar biasa di dalam kehidupan kita ini. Dan pada akhirnya kita tidak akan memberikan berkah dalam kehidupan kita kepada orang lain. Ikhwati iman rahmatullah. Di dalam surat Ali Imran ayat 120, dalam surat Al-An'am ayat 122, Allah mengingatkan kepada kita sekalian, "Aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yanshi bihi fin nas, kama mathaluhu fi zulumati laisa bi kharijin minha." Apakah tadinya manusia itu mati secara hati, mati secara kejiwaan, mati secara ampus, lalu dia berjalan di tengah manusia. Allah berikan pada saat yang sama petunjuk cahaya, lalu dia berjalan di tengah manusia dengan cahaya tersebut, sama dengan orang-orang yang tidak diberikan petunjuk? Jawabannya jelas tidak sama. Oleh karenanya ikhwati iman rahmatullah, kita sebagai hamba Allah, kita harus mampu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang mampu memberikan cahaya kepada orang lain. Kita adalah orang-orang yang beriman yang mampu memberikan kebaikan kepada orang lain dengan cahaya dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman rahmatullah, di dalam surat Al-A'raf ayat 157, Allah juga mengingatkan kepada kita sekalian, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi mu'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma ulaika humul muflihun, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi yang tidak bisa baca tulis, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil, dan ada pada mereka yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, serta menghalalkan segala hal-hal yang baik dan mengharamkan segala hal yang buruk bagi mereka, serta membebaskan beban-beban belenggu yang ada pada mereka. Dan adapun orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, orang-orang yang beriman kepada
Rasulullah, Rasul terakhir yang memuliakannya dan menolongnya dan mengikutinya dengan cahaya yang terang benderang. Artinya, kalau kita menjadikan Al-Quran dan mengikuti petunjuk Rasulullah, pada akhirnya kita adalah orang-orang yang berjalan bersama cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman rahimakumullah. Di ayat lain Allah ingatkan juga kepada kita sekalian dalam surah An-Nisa ayat 174. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, yaitu dari Nabi Muhammad dengan segala mukjizatnya yang telah Allah berikan, yang telah turunkan kepada kamu cahaya yang terang benderang dengan Al-Quran ini. Ikhwati iman rahimakumullah. Lalu ada fungsi ketujuh, yaitu Al-Furqan, di mana Al-Quran merupakan pembeda, di mana sebagai seorang beriman yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya harus mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan pada akhirnya kita dapati di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 Allah ingatkan juga kita sekalian, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum ila akhiril ayat. Bahwa di dalam bulan suci Ramadan Allah turunkan padanya Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi manusia, bukan hanya orang beriman tapi bagi manusia. Alhamdulillah kita saksikan pada hari ini orang-orang barat di barat sana berbondong-bondong kembali kepada Islam, mulai dari Australia sampai kepada Eropa sana. Betapa banyak orang-orang yang intelektual mereka luar biasa, ternyata mereka dengan mudah menerima Islam setelah kebenaran itu datang kepada mereka. Oleh karena itu ikhwati iman rahimakumullah, bagaimana subhanallah luar biasa Allah ingatkan kepada kita di dalam Al-Quran juga bahwa Al-Quran adalah merupakan bukti yang nyata di dalam kehidupan kita ini, dan sudah terbukti banyak kebenaran dalam Al-Quran dalam kehidupan umat kita yang kita dapatkan dan kita rasakan. Bahkan ikhwati iman rahimakumullah, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Telah kami nampakkan kepada mereka ayat-ayat kami baik yang ada di ufuk maupun yang ada di bumi, di ufuk timur maupun yang ada di bumi atau dalam diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka Al-Quran itu adalah merupakan bukti yang nyata. Ikhwati iman rahimakumullah, apakah tidak cukup awalam yakfi bi rabbihim annahu ala kulli syai'in syahid? Apakah tidak cukup bagi manusia, bagi mereka itu bahwa Al-Quran sebagai saksi dalam kehidupan kita ini? Oleh karena itu ikhwati iman rahimakumullah, bagaimana kita menjadikan Al-Quran menjadi pedoman hidup kita dan mampu memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan kita, bukan saja sekadar kita baca, tetapi juga bagaimana Al-Quran membuat kita mampu berfungsi dalam kehidupan ini dan menjadi satu hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Ikhwati iman rahimakumullah wa lakum minkum. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita walaupun kita diuji dan dicoba dengan cobaan yang luar biasa beratnya. Namun bagi kita, ketika kita hadapi dengan lapang dada, mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita. Yang yakinlah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita dekat dengan Allah, semuanya akan berakhir dengan baik-baik saja. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.